Baik, saya akan menjawab beberapa pertanyaan, beberapa soal. Yang nomor 1 yaitu dasar hukum surat kuasa. Dasar hukum surat kuasa ini terdapat pada pasal 1792 KUH Perdata menjelaskan bahwa pemberian kuasa adalah suatu persetujuan yang bersihkan pemberian kekuasaan kepada orang lain yang menerimanya untuk melaksanakan sesuatu atas nama orang yang memberi kuasa. Menurut HIR dan RBG dalam beracara di muka persidangan, pihak-pihak yang berperkara dapat mewakilkan perkaranya kepada pihak lain yang menerima kuasa. Pemberian kuasa juga diatur dalam pasal 123 HIR dan 147 RBG. Menurut ketentuan tersebut, pihak-pihak yang berperkara dapat memberikan kuasa dengan surat kuasa khusus. Bagi penggugat dapat juga dengan mencantumkan pemberian kuasa itu dalam surat gugatannya. Yang soal nomor kedua, definisi surat kuasa. Surat kuasa merupakan pelimpahan wewenang dalam beracara di persidangan dari pihak yang berperkara kepada pihak lain yang mempunyai otoritas penuh terhadap objek pelimpahan kekuasaan sesuai dengan apa yang disebutkan dalam surat kuasa. Dari surat kuasa ditujukan kepada orang yang berkompeten. Yang nomor 3, macam surat kuasa. Macam surat kuasa ini ada 4 macam. Yang pertama, kuasa umum. Kuasa umum ini merupakan pemberian kuasa kepada seseorang untuk mengurus suatu kepentingan pemberi kuasa, misal mengurus harta kekayaan pemberi kuasa. Yang kedua yaitu kuasa khusus. Kuasa ini bertindak untuk di depan pengadilan mewakili kepentingan kuasa sebagai prinsipal sesuai dengan syarat-syarat yang telah diatur di dalam SEMA atau Surat Edaran Mahkamah Agung serta dengan akta-akta. Yang ketiga yaitu kuasa istimewa. Surat ini dibuat ketika seseorang yang wajib melakukan sesuatu tidak dapat melakukan sesuatu dikarenakan hal tertentu yang sehingga tidak bisa pemberi kuasa itu melakukannya sendiri. Jadi surat kuasa istimewa ini hanya boleh diberikan dengan bentuk surat yang sah, yaitu dalam bentuk akta otentik seperti notaris. Yang keempat, kuasa perantara. Kuasa ini dibuat untuk memberikan perintah kepada pihak kedua sebagai perwakilan dalam melakukan perbuatan hukum tertentu dengan pihak ketiga, misal dalam perkara perdagangan atau perseroan. Yang soal terakhir nomor 4, hal yang harus ada menjadi pihak formil di pengadilan perdata. Jadi pihak formil di sini itu si penerima kuasa. Ada beberapa hal yang harus ada ketika menjadi penerima kuasa. Yang pertama, bukti surat kuasa dari pemberi kuasa. Yang kedua, identitas pemberi kuasa dan penerima kuasa. Yang ketiga, tanggal dibuatnya kuasa. Yang keempat, dicantumkan klausul apa yang dalam surat kuasa tersebut. Misalkan dalam surat kuasa tersebut kuasa itu umum, jadi dituliskan kuasa umum atau kuasa khusus, jadi dicantumkan di situ. Nomor 5, pokok perkara. Pokok perkara apa yang dilimpahkan kepada si penerima kuasa ini. Yang keenam yaitu tanda tangan para pihak. Sekian jawaban dari saya, terima kasih.